apa? Menggapai ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasarnya apa? Surat Al-Kahfi ayat 110. Kata Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Kata Allah, maka barang siapa yang menginginkan, mengharapkan liqa'a rabbih, bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa maksud dari bertemu itu adalah mengharapkan juga rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dijelaskan dengan ayat selanjutnya, fal ya'mal 'amalan shalihan. Bagaimana caranya kita bertemu dengan Allah di yaumil qiyamah, mengharapkan ridha Allah, kemudian mengharap mendapatkan rahmat dari Allah? Maka hendaklah ia beramal saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah menyekutukan dengannya suatu apapun. Gimana caranya kita beramal saleh? Nah, tentu ada ilmunya. Di dalam satu hadis yang sering sekali kita dengar, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradat akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan di dunia, kata baginda Rasul, maka wajib mendapatkannya dengan ilmu. Ingin akhirat kudu pakai ilmu. Pengen kedua-duanya juga kudu pakai ilmu. Jadi kita harus modal dulu, ya. Pengen dunia modal dengkul bisa nggak? Modal otot sama modal dengkul bisa nggak? Pengen akhirat apalagi modalnya dengkul sama modal otot, ya bisa nggak kira-kira dapetin kedua-duanya? Tadi baginda Rasul ngasih tahu sama kita, ngasih ilmu kepada kita, raihlah dengan ilmu, niscaya engkau akan mendapatkan keduanya. Makanya alhamdulillah kita di sini berkumpul bersama-sama, ya. Banyak hikmah manfaatnya silaturahmi, kita saling tegur sapa, saling ngobrol, bisa saling bercerita. Kemudian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita baca Quran sama-sama, kita baca sholawat, zikir, gak terhitung insyaallah pahala ganjaran yang kita dapatkan hadirnya kita di majelis ilmu dan majelis zikir ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah,
Makanya ada satu hadis yang menyatakan bahwa tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Sholat sunat 1000 rakaat itu tidak jauh lebih baik daripada seorang alim yang tidur. Kalau orang alim tidurnya aja insya Allah berpahala. Tapi kalau orang bodoh, orang yang nggak punya ilmu, sholat 1000 rakaat nggak pakai ilmu, kira-kira diterima nggak? Ya, tidak akan diterima. Tidak akan diterima sholatnya. Sebagaimana asbabul wurud daripada hadis ini, naumatul alimi khairum min ibadatil jahili. Tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Suatu ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi suatu masjid. Nah, di dalam masjid itu ya tiba-tiba ada syaitan yang berdiri di pintu masjid. Lalu Nabi bertanya, "Hei setan, kamu lagi ngapain diri di pintu?" Ya. Lalu setan menjawab, "Ini Rasul, saya mau ngegodain itu tuh yang lagi sholat." Ya. Yang lagi sholat itu orang bodoh, nggak tahu apa-apa, nggak tahu ilmu sholatnya, nggak tahu ilmunya. Tapi saya khawatir nih, ketika saya ngegodain itu orang, nah orang alim di sampingnya, ya di belakangnya itu lagi tidur, takutnya bangun, nanti menggagalkan misi saya, gitu. Lalu turunlah hadis ini, naumatul alimi khairum min ibadatil jahili. Tidurnya orang alim bisa jadi lebih berpahala, ya, lebih baik, lebih bermanfaat, lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh.